Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kalau Nabi kita tidak sempurna, enggak nantinya disebut sebagai sang cahaya, enggak nantinya disebut nur. Dan yang menyebut beliau nur bukan manusia, saudara, bukan malaikat, bukan jin, tapi Allah. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha agung. Dialah yang menyebut Nabi kita sebagai nur, cahaya. Sama tanya semua saudara, siapa yang maha sempurna? Siapa yang maha sempurna? Jawab yang kompak, siapa yang maha sempurna? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha besar? Takbir! Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli. Saudara, Nabi yang kita peringati maulidnya pada hari ini adalah Nabi yang digambarkan oleh Allah untuk kita yang begitu peduli kepada umatnya, saudara. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, faqala ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Luar biasa, saudara. Ini ayat dahsyat. Apa kata Allah, saudara? Laqad ja'akum, telah datang kepada kamu sekalian, hei umat Islam, telah datang kepada kamu sekalian rasulun, seorang rasul, seorang utusan Allah dari jenis mana? Min anfusikum, dari jenis kamu sendiri. Artinya rasul yang diutus ini bukan jin, bukan malaikat, tapi dari jenis kamu sendiri, yaitu manusia. Tapi jangan salah, bukan manusia seperti manusia yang lain. Beliau adalah basyarun la kal basyar. Beliau manusia yang tidak seperti manusia yang lainnya, saudara. Bagaimana sih Allah gambarkan manusia yang istimewa ini, saudara? Allah katakan, saudara, azizun 'alaihi ma 'anittum. Masya Allah, seorang rasul yang dia merasa berat terbebani dengan penderitaan kamu sekalian. Derita kamu adalah derita dia, duka kamu adalah duka dia, sedih kamu adalah sedih dia. Itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai di situ, Allah katakan harisun alaikum. Dia begitu peduli kepada kamu. Beliau ini ingin kamu sekalian bahagia. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita, saudara, oleh guru kita Al-Habibul Mahbub As-Sayyid Segaf Baharun, saudara, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam enggak ridho kalau umatnya ada yang masuk neraka jahanam. Nabi inginkan umatnya semuanya bahagia dari dunia hingga akhirat. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli. Tidak sampai di situ, Allah katakan Rasul yang ini, saudara, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang yang beriman, dia orang yang rauf dan orang yang rahim. Rauf dan rahim di sini bukan untuk Allah, tapi untuk Nabi, saudara. Allah mengambil dua namanya, rauf nama Allah, rahim nama Allah. Allah ambil dua nama Allah yang begitu mulia, Allah sematkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih arti rauf dan rahim? Rahim penuh cinta kasih, saudara, penuh cinta, penuh sayang. Nah, sedangkan rauf dari kata ra'fah, yaitu orang yang belas kasih, atau kalau orang Jakarta bilang kagak tegaan. Nabi itu umatnya kagak tegaan, bawaannya kesian lagi sama umatnya, perhatian betul. Makanya jangan kaget, saudara. Dulu, saudara, ada seorang perempuan muslimah dikerjai di pasar Yahudi, sehingga jilbabnya ketarik, auratnya kelihatan, saudara. Tahu apa yang terjadi? Luar biasa, Nabi murka, Nabi marah, saudara. Nabi kumpulkan para sahabat, dikumpulkan dalam masjid. Apa Nabi katakan? Demi Allah, Qainuqa, orang-orang Yahudi daripada suku Qainuqa, mereka sudah membatalkan perjanjian damai dengan kita.
Kita perjanjian damai dengan mereka bukan untuk mereka melecehkan wanita kita, bukan untuk mereka merendahkan wanita kita, bukan untuk mereka mengganggu wanita kita. Dengan mereka mengganggu wanita kita, mereka sudah membatalkan perjanjian damai. Nabi siapkan pasukan, diserangnya Bani Qainuqa. Sudah. Kenapa? Cuplikan sejarah ini saya mau sampaikan pada hari ini, saudara. Singkat saja. Satu perempuan dihina oleh orang-orang Yahudi. Nabi murka, Nabi kirim bala tentaranya diperangi Bani Qainuqa. Lalu gimana sekarang? Perempuan-perempuan kita di Palestina, saudara. Perempuan-perempuan di Palestina ribuan yang diperkosa, disiksa, dibunuh. Anak-anak kita yang dibantai, saudara, dihabisi. Baru 2 perang terakhir saja, belum sebelumnya, saudara. 2 perang terakhir dari 7 Oktober 2023, saudara. Anda tahu, saudara, orang yang mati syahid sudah dibunuh, saudara, oleh tentara Israel. Nggak kurang daripada 65.000 syahid, saudara. Dan diantaranya banyak anak-anak yang nggak punya dosa, yang nggak ngerti apa-apa. Nggak sampai di situ, saudara. Yang terluka, yang cacat permanen. Saat ini, saudara, ya, putus tangannya, putus kakinya, buta matanya, rusak pendengarannya, ada 150.000 orang, saudara. Dan pengungsi Palestina saat ini 1,9 juta orang. Kemana pemimpin-pemimpin Islam? Di mana itu negara-negara Arab yang bertetangga dengan Palestina, saudara? Di mana itu Yordania? Di mana itu Saudi Arabia, saudara? Di mana itu Mesir? Di mana itu pemimpin-pemimpin Arab, saudara? Nabi, satu perempuan muslimah dihina, saudara. Nabi murka, Nabi kobarkan perang melawan Yahudi. Andai kata Nabi ada di tengah-tengah kita pada hari ini, Nabi lihat itu semua, saudara, tentu Nabi akan bersedih, saudara. Ya, hari ini alhamdulillah sebagaimana dikatakan oleh Habib Segaf tadi, kita bersyukur kepada Allah. Sejak pagi tadi kita membaca sholawat, kita membaca qasidah, pasti kita punya Nabi senang, saudara. Pasti Nabi kita, saudara, akan senang gembira kepada kita semua. Tapi jangan lupa, Nabi akan lebih senang lagi, saudara, kalau kita bangkitkan kepedulian kita terhadap saudara kita di Palestina. Karena beliau pernah bersabda, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma lam yahtamma bi amri muslimin falaysa minhu." Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, dia tidak termasuk golongan orang Islam. Peduli, saudara, peduli. Kita harus peduli, saudara. Nah, baik, sebelum saya akhiri, saudara, saya mau kasih tahu sedikit saja bahwa bumi Palestina itu milik umat Islam, bukan milik Israel ataupun milik Yahudi, saudara. Dulu, saudara, ketika tahun 1880 miladiah, saudara, politisi Jerman, Austria, Perancis, Hungaria mencetuskan gerakan anti-Semitisme, saudara. Gerakan anti-Yahudi. Yahudi di mana-mana dikejar-kejar, Yahudi di mana-mana diusir. Nggak ada tempat yang aman untuk hidup mereka di benua Eropa yang ketika itu dikuasai oleh pasukan Saleh.